terkait dengan apa namanya, pengantar itu, reaksi redox dan sebagainya, charge discharge di baterai seperti apa gitu ya. Terus saat ini bagian saya di akhir nanti di sini kita bahas terkait dengan baterai degradation mechanism itu seperti apa sih? Kenapa sih sebetulnya baterai kalian itu bisa decay gitu sebetulnya apa sih gitu? Performanya bisa, apa namanya, turun drastis gitu apa aja sih gitu ya. Terus selain itu nanti pertemuan selanjutnya kita bahas terkait dengan BMS. Ini 5 menit lagi saya akan tutup apa namanya, attendance-nya. Jadi ya mohon maaf bisa disampaikan ke temannya kalau lebih dari 15 menit dari jam 9 nggak bisa join Teams. Oke, jadi kita akan belajar terkait dengan degradation mechanism dari sebuah baterai. Oke, hari ini kita akan belajar terkait dengan identify degradation process yang ada di baterai. Kemudian kita akan identify terkait dengan karakteristik degradation di proses di baterai itu seperti apa. Kemudian understanding mitigasi dan minimize the degradation process itu akan seperti apa. Tapi di sini saya disclaimer untuk fokus ke material propertinya dari baterai. Karena performa baterai itu turun karena materialnya itu degrade. Walaupun ada beberapa aspek lain, misalkan di baterai itu turun karena penggunaan di beberapa suhu ekstrim itu adalah faktor-faktor eksternal. Tapi ketika pada penggunaan baterai yang lazimnya itu biasanya performa baterai menurun itu karena materialnya yang di dalamnya yang sudah terdegradasi. Oke. Kalau lebih jelasnya itu kan kalian sudah tahu ya terkait dengan positif elektrod, negatif elektrod. Saya ganti dulu apa namanya. Oke, kita lanjut. Jadi kalian sudah tahu apa itu di dalam baterai, ada negatif elektrod, ada positif elektrod. Dan di negatif elektrod itu mempunyai mekanisme degradasi yang berbeda dengan yang ada di positif elektrod. Contoh, yang ada di positif elektrod kalian sudah tahu bahwasanya di situ ada material NMC, NMA, LCO dan sebagainya. Itu apa aja yang terjadi? Pertama itu adalah transisi metal oxide-nya yang terlarut ke dalam elektrolyte. Kemudian ada lagi terkait dengan practical fracture. Fracture ini karena material dari transition metal oxide-nya itu mengembang dan mengempis dan sebagainya, sehingga terjadi degradasi struktur. Dari situ, kemudian dari disordering struktur, ada juga yang namanya degradasi terkait dengan gas formasi, formasi gas. Karena di baterai itu, di katoda itu bekerja pada voltage yang tinggi, di mana di situ akan terjadi dekomposisi dari electrolyte menjadi oxidized product, yang mana kalau oxidized product itu banyaknya adalah gas, sehingga gas formation ini juga akan menyebabkan performa baterai itu menurun.
Makanya tidak heran kalau kalian sudah pernah mungkin melihat baterai HP kalian menggembung, baterai laptop kalian menggembung, atau beberapa device yang menggunakan lithium ion battery itu menggembung. Menggembungnya itu apa? Itu bukan materialnya yang menjadi besar, bukan, tapi karena ini tadi terjadi adanya gas, terbentuknya gas. Gasnya dari mana? Dari dekomposisi elektrolit yang ada di sini. Dan juga biasanya kan ini kalian pakai LCO, NME, dan NMC, dan sebagainya. Di situ kan oxide semua. Oxide itu ada oksigennya. Nah, oksigennya terlepas dari struktur, metalnya larut, terbentuk teroksidasi menjadi gas. Oke. Kemudian juga di katoda itu ada yang namanya positif SEI, atau orang-orang menyebutnya itu dengan apa namanya, cathode electrolyte interface. Walaupun ini masih dalam under study ya, tapi banyak orang mengklaim bahwasanya presence of CEI, cathode electrolyte interface, ini juga contribute pada degradasinya. Nah, itu dari katoda. Dari anoda tambah banyak lagi, tergantung jenisnya. Contoh kalau graphite. Graphite itu ketika kalian isi kosongin atau litiasi, dilitiasi berulang kali, van der Waals force yang ada di interlayer graphite ini itu bisa melemah. Artinya apa? Layer graphite ini bisa terkelupas. Belum lagi nanti adanya yang namanya SEI yang ada di negatif elektrod. Nah, SEI ini ketika ini mulai terkelupas sedikit, SEI itu bisa masuk nih di interlayernya ini. Kemudian excessive SEI grow, dia akan lebih banyak lagi, lebih tebal lagi, sehingga dia akan semakin mengelupasi graphite itu. Itu contoh graphite. Belum lagi kalau nanti misalkan sudah ada apa namanya, anoda silikon yang komersial gitu. Tambah banyak lagi, ada volume expansion, ada particle fracture, ada pore blockade, ada apa namanya island formation, dan sebagainya. Nah, itu adalah peristiwa-peristiwa. Oh iya, ini saya ada lupa. Ada yang namanya plating atau dendrite growth. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih dendrite itu gitu. Dendrite itu asalnya adalah dari deposisi litium pada elektroda negatif, di mana deposisi itu akan terus terdeposisi pada poin yang sama, sehingga dia akan memanjang, akhirnya tembus parator dan tembus ke katoda kalian. Kalau ini terjadi, artinya apa? Baterai kalian bakalan mati, short circuit. Ya kalau mati gitu ya. Kalau misalkan ini terjadi di mobil gitu ya, dan baterainya itu kan sebagian masih menyala gitu ya. Ada baterai yang short circuit, dia akan induce thermal. Nah, thermal itu yang akan terus tumbuh sampai dengan dia ada yang namanya thermal runaway, artinya tidak ada artinya apa namanya, panas yang di baterai itu sangat tinggi sehingga di thermal runaway itu bisa menimbulkan percikan api. Jadi baterai kalian itu adalah organic solvent semua, di mana apa namanya, flashing point-nya itu sangat rendah. Nah, terjadilah kebakaran. Maka baterai yang gembung ataupun baterai yang apa namanya, ada dendrite-nya itu sangat memungkinkan terjadinya kebakaran atau short circuit. Oke, itu secara garis besarnya. Nanti kita bahas sedikit apa namanya, point by point gitu ya. Apa aja sih? Oke, kita akan soroti pertama dulu yang di negatif electrode dengan pada peristiwa SEI layer growth. Nah, SEI layer growth nih, SEI formation ini juga menjadi penyebab baterai itu terdegradasi. Nah, SEI atau solid electrolyte interface ini itu adalah a passivation layer on most of negative electrode surface. Jadi SEI ini kebanyakan ditemukan di anoda atau negative electrode. Nah, having the property of a solid electrolyte and form when the liquid electrolyte comes into contact with the electron and conductive surface on the negative electrode.
Nah, jadi SiI ini terbentuk ketika elektrolit itu kontak dengan elektron dari conductive surface di anoda. Nah, ketika terjadi reduksi pertama, si elektrolit ini dia akan tereduksi menjadi spesiesnya. Contohnya di sini beberapa compound yang dideteksi ada di SiI itu ada lithium fluoride, lithium carbonate, lithium methyl carbonate, lithium ethylene carbonate, dan lithium oxide. Nah, dari masih contoh komponen ini, ada komponen yang bisa meningkatkan siklusnya, artinya mempertahankan umur baterai. Ada juga komponen yang membatasi umurnya. Contoh yang SiI, komponen SiI yang bagus itu adalah lithium fluoride. Nah, di sini lithium fluoride ketika dia terjadi reduksi, kalau SiI-nya itu penuh atau banyak persentasenya dari lithium fluoride, pertumbuhan SiI ini dia akan tidak akan terjadi secara signifikan, sehingga performa baterai saya pastikan bisa dipastikan umurnya akan lebih panjang. Akan tetapi jika di SiI itu banyak karbonatnya, lithium karbonat, lithium metil karbonat, lithium etilen karbonat, ataupun lithium oxide, bahkan ketika di elektrolytnya itu ada sedikit saja H2O dan terjadi lithium hydroxide. Nah, komponen-komponen ini dia mempunyai resistivitas yang tinggi. Ibaratnya lapisannya itu tebal dan tidak konduktif. Padahal kita butuh elektroda yang konduktif, yang bisa transport elektron dan ionnya juga, kan? Nah, ini akan menghalangi. Semakin komponen ini tumbuh terus setiap cyclingnya, berarti umur baterai kalian itu juga akan berkurang. Pertanyaan, Pak, bisa nggak kita atur komponen SiI-nya ini? Bisa ya, bisa tidak. Ianya gimana? Kita bisa tuning performa dari elektrolyte kita, karena produk ini adalah produk dari elektrolyte, ya kan? Sehingga kita butuh meningkatkan stabilitas daripada elektrolyte. Bisa tidak itu karena untuk meningkatkan elektrolyte itu ada mungkin aditif material yang mungkin cost-nya lebih tinggi gitu. Dan juga untuk mengkontrol ini semua itu hampir sangat susah. Karena di dalam elektrolyte biasanya itu LiPF6 saltnya dengan isi diisi gitu ya. Kalian nggak bisa kontrol, saya maunya ada lithium fluoride semua. Enggak, tapi semua ini mixture jadi satu. Yang bisa kita lakukan adalah penambahan aditif, tuning elektrolyte supaya si LiF ini menjadi dominan dibandingkan yang lain. Tapi untuk mengisolasi LiF aja gitu, nggak bisa. Jadi itulah susahnya untuk mengatasi degradasi terkait dengan pertumbuhan SiI. Oke. Nah, SiI ini terjadi ketika operating voltage dari baterai kalian itu ada di bawah dari electrochemical stability window of the electrolyte. Jadi misalkan kalian punya elektrolyte yang cuma stabil di voltage 1 volt, kemudian dioperasikan baterainya sampai dengan 0,5 volt, berarti kan itu melebihi. Nah, disitulah elektrolyte itu sudah terdekomposisi, tereduksi. Seperti itu. Nah, SiI ini biasanya form initially at the first cycling, resulting 10% kapasitas irreversible, reduction capacity. Tapi ketika kamu punya good SiI, komponen good SiI si lithium fluoride ini, nah di sini dia akan serve to stop further reaction of the electrolyte at the negative electrode. Tapi pada some point ketika ini tidak bisa di stop, artinya ini komponen LiF-nya ini dikit gitu misalkan. Nah, komponen-komponen ini akan terus terreduksi. Artinya dia akan tumbuh semakin besar dan menyebabkan performa baterainya akan significantly menurun. Oke.
The growth could be due to the various reasons, including diffusion solvent molecule through the existing SEI, exposed electrode surface with the result of cracking and deposition site reaction, ataupun lithium plating dan transition metal dissolved from the PE atau positive electrode. Nah, jadi nggak hanya itu juga, banyak sekali faktor yang menyebabkan SEI ini tumbuh secara agresif di baterai gitu. Nah, faktornya apa aja? Yang ini tadi. Oke. Nah, ketika terjadi pertumbuhan SEI growth rate, it approximately correlate with the square root of the time. Artinya pertumbuhan SEI ini bisa berhubungan dengan siklus yang berjalan di baterai itu. Jadi semakin banyaknya siklus, kalau SEI tidak terkontrol, dia akan semakin tebal. Oke, konsekuensinya apa sih ketika SEI ini overgrow gitu ya? Pertama, capacity is irreversibly lost. Jadi kapasitas baterai kalian itu akan menurun. Kenapa? Karena the lithium kan itu fungsinya cuma ada berasal dari katoda. Nah, ketika litiumnya ini terkonsum tadi membentuk komponen-komponen ini, berarti litium yang ada di katoda itu tidak bisa balik lagi ke katoda karena apa? Nih, terbentuk ini. Nah, semua kepakai membentuk spesies yang ada di SEI. Sehingga kapasitasnya akan menurun. Nah, kemudian SEI layer is less permeable to lithium ion than the electrolyte, sehingga restrict the electrolyte flow through the pore blocking and consume the electrolyte solvent. Kemudian konsekuensi yang lainnya, all this effect increase the overall impedance of cell. Jadi impedance-nya itu akan sangat tinggi, atau charge transfer resistant antara negatif elektrod dan elektrolyte itu sangat tinggi. Ibaratnya pintu gerbang itu yang harusnya terbuka 1 meter, jadi tertutup 75%-nya, misalkan seperti itu, sehingga transfer ionnya akan terhambat. Nah, while the SEI itself is not thought to cause a catastrophic failure, at elevated temperature it can decompose and contribute to the thermal runaway. Nah, jadi walaupun SEI itu tidak menyebabkan catastrophic failure, hanya penurunan kapasitas, tapi in some cases pada suhu yang tinggi, si SEI itu bisa terdecompose dan menyebabkan thermal runaway. Nah, kemudian SEI grow consume the electrolyte solvent. Kalau elektrolitnya itu dikonsumsi, artinya apa? Jumlah daripada elektrolytnya ini yang ada di baterai, dia akan menurun. Artinya apa? Siklus kalian di baterainya juga tidak akan bisa lama, karena tidak ada elektrolit yang bisa menghantarkan lithium ion dari katoda dan ke anoda dan sebagainya. Nah, itu konsekuensinya. Nah, SEI ini diperparah ketika ada beberapa fenomena, contohnya di high temperature itu. Kalau di high temperature itu kan berarti kinetika daripada si molekul-molekul di baterai itu kan sangat tinggi. Nah, sehingga di situ akan increase the diffusion rate, sehingga juga akan meningkatkan rate daripada pembentukan SEI. Nah, kemudian high current also lead to particle cracking and new SEI formation. Jadi itu adalah kondisi ketika memperparah pertumbuhnya SEI. Nah, bagaimana Pak cara mengantisipasi SEI-nya ini tadi? Cara mengantisipasinya berarti kita harus memodifikasi daripada si elektrolitnya, karena SEI ini tuh terjadi karena interaksi antara elektroda dan elektrolit. Yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kestabilan daripada elektrolitnya itu. Nah, bagaimana meningkatkan kestabilannya, Pak? Banyak cara, dengan aditif. Kemudian dengan multi komponen solvent. Kemudian
Aditifnya seperti apa, Pak? Garam-garam kan tadi saya sebutkan bahwasanya yang mengandung fluoride ini bagus, ya kan? Berarti aditif yang kalian tambahkan harus banyak yang mengandung fluoride seperti FEC, fluorinated ethylene carbonate, seperti apa namanya? Ya karbonat yang ada tambahan fluoride-nya ini. Ataupun ada juga yang membentuk lithium nitrile, Li3N. Berarti ada penambahan lithium nitrat dan sebagainya. Kenapa sih Pak kok yang lithium fluoride bisa bagus, tapi yang karbonat nggak bagus? Kenapa? Karena di lithium fluoride ini dia kan rich of electron ya F-nya. Nah di situ dia bisa accelerate. Nah akan tetapi di case-nya lithium karbonat, nah lithium karbonat ini elektron yang ada di CO3 itu strongly binding dengan lithium yang ada di sini. Dan sifat karakteristik dari lithium karbonat itu sangat resistif, beda dengan lithium fluoride. Seperti itu. Oke. Nah, selain itu, untuk menghindari SEI grow ini, kita juga bisa mengganti anodanya. Dengan apa, Pak? Dengan LTO, lithium titanium oxide. Nah, LTO anode ini, karena LTO itu bekerja, karena kemarin kalian udah belajar terkait dengan material di anoda ya. Nah, LTO ini dia bekerja apa namanya? Potensial working voltage-nya dia itu di atas 1 volt. Artinya karena dia di atas working voltage di atas 1 volt, berarti potensial dari baterai kalian itu nggak akan kurang daripada 1 volt. Sehingga SEI itu tidak bisa terbentuk. Sehingga kemungkinan atau bisa dipastikan ketika SEI tidak terbentuk, working voltage-nya naik, sehingga apa namanya? Kapasitasnya itu kan lebih stabil dan apa namanya? Cycle-nya itu bisa agak lebih panjang. Tapi perlu diingat ketika kalian meningkatkan working voltage-nya lebih daripada 1, kalian akan sacrifice yang namanya energi density. Kenapa Pak kok bisa? Loh, kan energi density dikalkulasi dari mana sih? Dari kapasitas dikalikan working voltage-nya kan. Kalau working voltage-nya semakin pendek, berarti ya pengalinya dikit. Tapi kalau working voltage-nya semakin besar, ya berarti pengalinya lebih besar. Sehingga energi density-nya semakin besar. Kalau secara matematis, energi density-nya ini E equal to over Q V square. Nah, jadi V ini voltage itu fungsinya kuadrat. Ketika kalian meningkatkan ini, memperpendek working voltage-nya ini jadi kecil, sehingga energi density juga semakin kecil. Dan seperti itu. Oke, untuk masalah terkait dengan SEI, ada yang mau ditanyain dulu? Enggak ada? Oke, saya lanjut. Di degradasi selanjutnya, yang namanya lithium plating. Nah, apa itu lithium plating? Lithium plating is a side reaction where the metallic lithium forms on the surface of the negative electrode instead of the intercalating into it. Artinya, si lithium ini dia tidak berinterkalasi di layernya graphite, tapi malah terdeposit di surface-nya si graphite. Okay, this can be caused by the negative electrode surface become fully lithiated, in which the lithium has nowhere else to go atau thermodynamically plating, or by fast charging, where the high electrolyte potential increase the rate of the side reaction relative to the main intercalation reaction. Nah, pada plating ini, lithium plating ini terjadi karena nih, the negative electrode fully lithiated. Artinya apa? Stage daripada graphite itu di sini itu sudah penuh. Misalkan seperti ini. Ini sudah penuh, fully lithiated.
Nah, fully lithiated ini kemudian kalian paksa turun lagi mendekati kurang dari misalkan 0,1 volt atau hampir mendekati 0 volt. Nah, pada kondisi yang seperti ini, litium akan terus datang ke negatif elektrod kalian. Akibatnya apa? Karena site-nya ini sudah penuh, dia akan terdeposit di surface-nya di sini. Nah, biasanya kalau litium sudah terdeposit di surface-nya seperti ini, kalian masih pushing, masih melakukan di low voltage seperti ini, dia akan terus terdeposisi. Nah, ini separator, ini akan terus deposisi terus, kemudian tembus separator, kemudian ke positif elektrodnya, dan terjadi short circuit. Oke, itu ketika fully lithiasi. Nah, sekarang plating, lithium plating itu juga bisa terbentuk karena fast charging. Nah, ini yang sekarang baru digencar-gencarkan kan, kita maunya baterai yang cukup di charge 10 menit, baterai mobil di charge 10 menit bisa lari misalkan sampai dengan 60 kilo. Seperti itu kan, atau bisa 10 menit bisa 80% state of charge. Kan maunya seperti itu, hampir sama dengan ngisi bensin di BBM, ya kan? Ini dengan adanya fast charging itu artinya apa sih? Ini contoh graphite partikel ya, partikel kalian. Fast charging berarti kalian mau memasukkan si lithium ini ke dalam material graphite dengan sangat cepat. Nah, alih-alih dia bisa terkelasi seperti ini, si lithium ini dia akan cuma terakumulasi di surface-nya. Kenapa? Karena kinetiknya dia tidak tercukupi untuk bisa terdeintegrasi di sini. Sehingga dia akan cuma terakumulasi di surface-nya dan dia akan terakumulasi terus seperti ini. Kenapa sih lithium kok bisa bentuk dendrit, Pak? Kok nggak bentuknya layer seperti ini yang nggak lancip-lancip biar tidak tembus separator dan jadi short circuit? Karena lithium itu punya karakteristik. Ketika dia sudah terdeposit, misalkan terdeposit ini surface-nya, ini terdeposit di sini. Nah, di sini perbedaan energinya di sini itu lebih rendah dibandingkan yang ada di sini. Sehingga ketika ada lithium lagi datang, dia akan lebih cenderung terdeposit di sini, dekat sama temannya gitu. Daripada dia deposit ke sini. Nah, sehingga dia akan terus di sini membentuk dendrite. Inilah yang dinamakan lithium dendrite. Oke. Nah, ketika fast charging dia akan cuma terakumulasi di surface-nya seperti ini. Nah, sehingga kemungkinan terjadi dendrite sangat besar. Nah, di kondisi-kondisi eksternal seperti below freezing point atau low temperature, itu menurunkan the main intercalation reaction through sehingga menyebabkan plating. Pada waktu low temperature itu berarti apa? Kinetikanya dari semua material yang ada di baterai itu menurun karena suhunya turun. Termasuk juga interkalasi proses yang ada di sini. Secara thermodynamically dia meningkat karena aktivasi energinya yang ada di graphite ini untuk terinterkalasi meningkat. Nah, disitulah lithium tidak bisa masuk, cuma terdeposit di surface-nya, sehingga terjadi plating. Oh, oke. Jadi ini adalah contoh mekanisme plating. Secara ideal condition, kan lithium dari katoda gitu kan. Ya, ini lithium dari katoda, dia masuk ke masuk ke elektrolit kan. Waktu di charge, dia itu terdisolvasi ini, jadi solvation structure seperti ini. Nah, ketika dia mau memasuki ke graphite, dia akan disolvating lagi. Ini akan sulfat structure-nya dia akan terputus. Ini ya lithiumnya.
masuk. Nah, pada waktu low temperature, nah ini di sini thermodynamically ini meningkat drastis. Energi aktivasi untuk lithium terintegrasi meningkat, EA-nya naik. Sehingga apa yang terjadi? Lithium hanya terdeposit di sini, surface-nya. Sehingga di sini itu akan terus terdeposit menjadi dendrite. Nah, sama ini tadi yang saya ceritakan di high charging rate. Nah, charging rate itu menghapus banyak lithium dalam waktu singkat dari katoda ke anoda. Artinya banyak banget yang mau masuk. Tapi di sini rate-nya kan konstan untuk terintegrasi di sini. Sehingga kan nggak bisa mengakomodasi lithium sebanyak ini. Sehingga di sini akan terjadi akumulasi. Nah, akumulasi ini yang menyebabkan dendrite. Nah, juga ini high state of charge daripada si baterai. Sama ini yang pertama tadi. Kalian sudah apa namanya? Koordinasi yang ada di graphite ini sudah maksimum, tapi kalian terus mengecharge baterai kalian. Nah, makanya kan apa namanya? Kalau baterai teknologi lama itu, kalau yang sekarang kan ada algoritma ketika full charge baterai misalkan di laptop ataupun mungkin di baterai itu akan switch, di mana power ketika kalian tetap menggunakan baterai atau laptopnya itu dalam waktu kondisi charge dan sudah full, energi itu akan ke switch langsung ke external circuitnya, bukan dari baterai. Nah, tapi kalau dulu belum ada, nih akan kelebihan state of charge. Kalau dulu ada mitos jangan charge baterai lama-lama, jangan charge baterai sampai tidur. Karena apa? Ya ini tadi. Apa namanya? Interkalasinya itu sudah penuh, tapi kalian masih charge saja. Artinya apa? Terjadi akumulasi di interface-nya. Sehingga di sini dia akan tumbuh dendrite. Makanya kalau dulu baterai jenis lama, lithium ion yang lama, ketika di full charge terus dia akan semakin panas dan bisa jadi terbakar ketika kalian tidur karena kalian nggak tahu ini dendrite-nya itu sebetulnya udah severe gitu. Terjadi short circuit kan bisa terjadi thermal runaway. Makanya banyak sekali dulu ditemukan ketika charge baterai ditinggal tidur akhirnya terjadi kebakaran. Ya, ini mekanisme utamanya. Terjadi dendrite. Oke, konsekuensinya apa? Lithium plating konsekuensinya apa? The plated lithium the metallic lithium quickly undergoes further side reaction with the electrolyte to form the SEI. Jadi masih ada sangkut pautnya dengan SEI tadi. Nah, the SEI grow can electrically insulate the remaining lithium and forming a dead lithium. Nah, ini dead lithium. Jadi lithiumnya terperangkap oleh SEI tadi, sehingga dia tidak bisa balik lagi ke katoda. Before lithium plating, therefore, has both reversible and irreversible component. Both the additional SEI growth and dead lithium manifest as a loss of lithium inventory and reduce the conductivity through the pore clogging. Nah, terjadinya dendrite itu juga konsumsi lithium, kemudian dendrite itu bisa juga induce accelerate lithium growth. Jadi degradasi ini satu sama lainnya itu saling terhubung. Seperti itu. Kemudian the plating of the metallic lithium can lead to dendrite growth. Nah ini tadi, selain dia konsum lithium dari katoda, terperangkap di sini, kemudian terakumulasi di surface-nya. Nah dia itu juga bisa menyebabkan, ini yang tadi saya bilang, dia akan tumbuh terus menjadi dendrite, kemudian tembus parator dan ke katoda terjadi short circuit. Nah, short circuit ini awal dari terjadinya apa namanya thermal runaway. Nah, exacerbating conditionnya gimana sih? Kondisi apa yang apa namanya menjadi penyebab cause-nya daripada lithium plating? Pertama, tadi saya sudah jelaskan lithium low temperature, high state of charge, high current, high voltage, insufficient negative mass electrode or electrochemically active surface area. Artinya, nah ini kadang orang yang perlu dicermati ketika mass production daripada baterai. Balance antara charge yang ada di anoda itu harus sama dengan kapasitas yang ada di
katoda. Artinya apa? Misalkan kalian di katoda itu memakai NMC. NMC itu theoretical kapasitasnya berapa? Oke, misalkan sekitar 200 mAh. mAh. Ini M-nya kecil ya, mAh per gram. Oke. Kemudian kalian ketebalan daripada katoda di sini ada 100 mikron. Sedangkan di anoda, baterai komersial kalian menggunakan grafit. Nah, grafit itu theoretical kapasitasnya berapa sih? Sorry, ini kalian casting 300 mikron. Di sini grafit itu sekitar 370 ya, sekitar 72 lah atau 70, saya tulis 70 mAh per gram. Nah, ini biasanya tercasting hanya 100 mikron. Kenapa? Nih balance-nya. Jadi biasanya di katoda baterai lithium komersial itu jumlah katoda itu akan sedikit lebih banyak dibandingkan di anoda karena tadi ada SEI yang terbentuk dan ini konsum sekitar 10%, 10 sampai dengan 15 lah. 10-15%. Makanya ini agak double atau triple gitu. Tapi triple jarang sih. Ya double lah. Ya double lah. Jadi mungkin ini bisa di casting di berapa? Ini bukan 300 berarti ini bisa sekitar ya 200 lah, 200 mikron ataupun 250 mikron untuk mengakomodasi dari theoretical capacity daripada grafit ini. Nah, tapi ketika si grafit ini kalian cuma coating sekitar 50 mikron, berarti kan charge balance-nya yang ada di grafit itu lebih sedikit yang ada dengan yang di Q di anode itu lebih kecil dibandingkan Q yang di cathode. Sehingga di sini juga akan menginduce yang namanya lithium plating. Karena tidak cukup area di grafit yang akan terinterkalasi oleh lithium dari katoda. Sehingga dia akan hanya terakumulasi di surface-nya. Seperti itu. Nah, jadi untuk memitigasinya ini ada 10-20% spare capacity in the negative electrode to prevent overcharge. Kemudian local overcharge can also occur at the edges of the electrode. So spare surface area or overhang is included to minimize the lithium plating. Nah, itu adalah beberapa strategi untuk meminimalisir terjadinya lithium plating. Oke, sebelum kita lanjut lagi terkait dengan lithium plating, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke dekomposisi daripada katoda. Kalau tadi anoda, mostly itu ada S-agro, plating, dan sebagainya. Tapi kalau misalkan menggunakan grafit itu ya kebanyakan dua fenomena itu yang menyebabkan degradasi. Nah, di katoda itu beda lagi. Nah, the positive electron degradation is highly dependent on the chemistry of the active material. Nah, ini tergantung. Misalkan pakai LFP degradasinya beda lagi ataupun pakai layer itu beda lagi. Nah, various transition metal oxide are currently used as a positive electrodes. Contohnya di layer oxide itu ada LCO, ada NMC, kemudian ada LMO, dan juga ada polyanion. Nah, dari masing-masing material ini dia punya degradasi tertentu. Tapi karena banyak yang pakai layer oxide sekarang NMC. Nah, di NMC atau layer oxide itu structural evolution dan transition metal dissolution become one of the major concern. Artinya apa? Reaksi oksidasi yang ada di layernya ini itu merupakan major driven terjadinya dekomposisi.
daripada material di katoda. Nah, dari structural evolution ini banyaklah efeknya. Pertama, kristal structure-nya rusak. Kalau kristal structure-nya rusak, dia akan berarti ada transition metal ions-nya yang larut ke dalam elektrolit. Nih. Larut ke dalam elektrolit. Nah, kalau ini sudah larut berarti kan strukturnya nggak bisa terrekombinasi lagi. Ya, sudah, berarti kapasitas yang di-hold di katoda ini dia akan menurun. Hingga kapasitasnya menurun, siklusnya pun juga akan menurun. Nah, itu. Nah, the main degradation mechanism ya contohnya untuk NMC ya. Itu pertama adalah phase change atau fase yang berubah. Jangan salah, NMC ini kalau kalian dive lebih dalam lagi terkait NMC, ini ada beberapa fase. Ada P2, ada O3, ada O2, dan seterusnya. Nah, perubahan fase dari sini ke sini itu akan mempengaruhi daripada dekomposisinya dari NMC. Nah, related layer NMC structure composed mainly of transition metal oxide, nickel, manganese, dan cobalt. It decompose into disordered spinel atau rock salt phases. Jadi ini tadi berubah fasenya, forming a passivation layer at the surface of the positive solid particle and releasing the oxygen through the following process. Nah, releasing oxygen ini berarti ini adalah gas formation. Nah, itu sehingga baterai itu bisa gembung kalau udah lama. Itu karena ya ini tadi releasing oksigen bereaksi dengan elektrolit, gasnya semakin banyak lagi. Kemudian oxidation of lattice oxygen. Nah, electrochemical oxidation of the oxide anion within the lattice take place resulting transition metal dissolution atau formation of rock salt phases. Nah, ini sebetulnya proses yang dari dulu masih ada dan masih berusaha untuk dikurangi kejadiannya, karena ya itu tadi kalian bekerja dengan menggunakan layer-layer oxide NMC, LCO dan sebagainya, di mana ikatan antara metal transition metal ini dengan oksigen itu tidak terlalu kuat. Kalau NMC kalau pengosongan kan ada state yang berubah, ada yang Ni-nya itu berubah bilangan oksidasinya, ataupun manganisnya berubah bilangan oksidasi, ataupun kobaltnya. Nah, dari perubahan bilangan oksidasi dari transition metalnya ini, dia akan mempengaruhi ikatannya dengan si oksigen ini. Nah, kalau ini makin lemah, ini terlepas, evolution akan terjadi tadi releasing oksigen keluar daripada strukturnya. Kalau yang mengikat transition metalnya ini sudah ada yang terlepas, berarti salah satu dari ketiga ini mungkin juga akan terlepas dari strukturnya, sehingga dia akan larut ke dalam elektrolit. Nah, kalau ini salah satu komponennya itu larut, terjadilah kemungkinan fase yang berubah karena komposisinya sudah berkurang. Seperti itu. Oke, itu terkait dengan main degradation nomor 2. Yang ketiga, electrolyte decomposition and loss. Nickel is not known to be stable in high oxidation. And any highly oxidized nickel species will quickly react if in contact with the electrolyte. Nah, jadi kalau kalian high content nickel NMC misalkan, nah itu akan semakin parah nih yang ke nomor 3 ini. Setelah terjadi phase ini nomor 2, nah ketika nikelnya terlepas, nah dia akan bereaksi dengan elektrolit. Kemudian transition metal and lithium side exchange. Jadi similar ionic radii of lithium and nickel can lead to side switching in the positive electrode crystal lattice. Jadi
problem di NMC juga itu lithium kadang dia misplace dengan si nikel karena ion nickel-nya dia hampir sama. Sehingga ketika dia misplace, strukturnya pun dia akan berubah. Nah, ya dari perubahan struktur itulah juga akan mempengaruhi terkait dengan dekomposisi si katoda. Kemudian ada juga acid attack. Acid attack ini dari dekomposisi elektrotnya. Electrolyte tends to be a fluorine containing solution, non-aqueous organic that are highly reactive with the moisture. Nah, dari sini the presence of the moisture leads to the formation of acidic species such as HF, and this lead to the TLE, lower energy material, sehingga di sini HF ini akan attack ke positif katodnya. Kemudian nah ini tadi ini yang positif SEI atau CEI ini sebetulnya masih under debate. Orang bilang katanya di CEI ini tidak akan terjadi, tapi sebagian saintis di baterai itu bilang CEI ini terjadi. Kenapa ada yang bilang terjadi dan nggak terjadi? Karena berdasarkan reaksinya tadi. Kalau di katoda mostly reaksi oksidasi kan. Nah, oxidation state ini banyak kan dia akan menjadi gas. Nah, karena mostly jadi gas berarti solid spesiesnya minimum. Tapi yang mengatakan CEI ini ada itu berarti walaupun dia minimum tetap ada oxidation product yang menjadi solid. Nah, disitulah dia juga berkontribusi terhadap dekomposisi dari katoda. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 main degradation mechanism yang ada di layer oxide atau khususnya di NMC. Oke, ada mau ditanyain dulu? Halo? Yang mikrofonnya nyala? Mau ditanyain? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, saya lanjut. Konsekuensinya apa? Ini tadi, loss active material inventory. Jadinya aktif materialnya itu lithiumnya berkurang, strukturnya rusak dan sebagainya. Ataupun juga bisa increase cell impedance karena strukturnya rusak. The formation of spinel and rock surfaces near the electrode surface not only reduce the amount of active material available for redox cycling, it can also increase the cell impedance due to the retarded kinetic through the phases. Nah, itu. Nah, limitingnya exacerbating dan mitigasinya gimana sih? Nah, mekanisme nomor 1 sampai dengan nomor 4 itu akan diperparah ketika apa? High content cobalt. Result in greater stability, less structure, but low chemical stability. Kemudian ada lagi high nickel content. Jadi kemudian ada lagi nickel will react with electrolyte. Nah, jadi ketika NMC kalian punya high cobalt dan high nickel itu ibarat pedang bermata dua itu. Ada satu sisi yang kalian tingkatkan, ada yang sisi yang kalian akan alami gitu, degradasi gitu. Nah, kemudian the high degree of dilatation corresponding to the cell state of charge cause the NMC structure, especially the nickel-rich positive electrodes such as NMC 811 to become thermodynamically unstable. Nah, high state of charge itu juga mempengaruhi dari stabilan daripada katoda. Kemudian ada lagi high temperature will accelerate the rate of degradation for all mechanism listed above. Kalau tadi di negative electrode itu terimpact oleh low dan high temperature. Kalau yang di katoda mostly terimpact pada high temperature. Walaupun tetap ada impact-nya di low temperature tapi tidak sesignifikan di anoda. Kemudian to mitigate this degradation, protective surface film or coating
are used in some batteries to protect positive electron from attack by the electrolyte. And replacing this non-organic analog is inactive area of research of the routing mitigation of acid. Nah, jadi penggantian apa namanya electrolyte dengan coating di katoda itu dapat memperpanjang umur daripada positif elektrodnya. Nah, oke, itu terjadi terkait dengan NMC ataupun degradasi yang ada di katoda. Kemudian di sini kita selain itu di anoda dan katoda itu kadang juga ada yang terjadi namanya particle fracture, artinya partikelnya pecah pada waktu proses electrochemical cycling. Nah, particle fracture occurs in both electrode. It caused by the substantial volume change of the electrode material and the resulting stress during the electrochemical operation. Jadi kalau secara mudahnya, entah itu anoda dan katoda itu ada insertion dan deinsertion dari sebuah lithium. Nah, waktu proses insertion dan deinsertion itu material itu sebetulnya bergerak, mengembang ketika insertion, mengepis ketika deinsertion. Nah, proses mengembang ngepis ini akan creating yang namanya stress. Dari stress di sini dia akan induce material fatigue sehingga dia akan bisa patah atau pecah gitu. Nah, ketika pecah ini apa yang terjadi ketika cycling? Kalau material pecah terekspos dengan elektrolit baru, SiI itu akan tumbuh. Nah, ketika SiI-nya itu tumbuh lagi, berarti SiI akan tumbuh secara masif karena partikelnya mungkin pecah kecil-kecil seperti ini sehingga di masing-masing sini akan tumbuh SiI. Kalau SiI-nya tumbuh banyak berarti elektrolit yang ada di baterai kalian juga akan terkonsum lebih banyak. Sehingga cycling baterai kalian juga kan nggak bisa bertahan lama. Sedangkan kapasitasnya menurun karena aktif materialnya sudah terisolasi dengan SiI seperti ini. Akan susah untuk digunakan lagi, diisi untuk lithium. Jadi seperti itu. Nah, lebih parah lagi, contohnya ketika kalian punya silikon nih. Silikon dia bisa mengembang lebih daripada 300%. Jadi misalkan kalian punya di baterai silikonnya setebal segini ya, misalkan 100 mikron. Ketika dia lithium masuk ke sini, nih, lithium masuk ke sini, thickness daripada silikon ini dia bisa mengembang 300 kalinya menjadi sekitar 300 mikron. Nah, ini penuh dengan lithium. Makanya silikon kapasitasnya tinggi karena dia bisa berkoordinat dengan lithium itu kalau nggak salah 4 kalinya. Nah, ketika ini pengisian kan, ini pengisian. Kemudian ketika pengosongan berarti balik lagi nih, kan melepas semua lithiumnya ini keluar. Sehingga thickness-nya ini dia akan kembali seperti semula. Balik lagi segini. Nah, mengempis yang continuously dia akan merusak creating stress dan merusak daripada partikelnya ini. Nah, ketika mengembang di sini ini kan ada SiI nih. Ketika mengempis kan SiI-nya materialnya dia akan turun. SiI-nya akan pecah. Kalau pecah dan mengembang lagi, dia akan membentuk SiI lagi yang baru. SiI baru seperti itu. Sehingga kalau kalian amati baca paper misalkan terkait dengan baterai anoda dengan silikon, elektrolitnya itu pasti banyak. Kenapa? Untuk akomodir ini supaya kelihatan cyclingnya bagus. Tapi kalau dibentuk dengan komersial dengan elektrolit yang tetap, ya siklusnya akan terbatas. Kenapa? Karena elektronnya akan terus terkonsum jadi SiI yang terus pecah ketika pengisian dan pengosongan. Nah, ini contoh silicon fracture to accelerate SiI formation. Seperti yang bilang tadi, ini contohnya silikon. Silikon waktu di charge lithium masuk, dia ngembang 300% hampir. Nah, ketika discharge, dia ngepis lagi nih, balik seperti semula. Nah, ini silikonnya. Nah, SiI-nya kemana? Kan pecah, disintegrate.
volumenya aja hancur. Ketika charge lagi, dia akan ngembang lagi, besar lagi di sini. Sehingga terjadi apa lagi? SEI lagi. Nah, ketika discharge balik lagi kecil lagi, pecah lagi. Sehingga ketika many cycling, SEI-nya akan setebal segini. Nah, ini akan menurunkan apa namanya cyclingnya. Karena apa namanya elektrodnya terkonsum. Nah, ini contoh fracture yang terjadi di NMC. Nah, NMC tadi ada oxygen evolution dan sebagainya. Nah, oxygen evolution itu lattisnya berubah. Kalau lattisnya berubah, berarti partikelnya juga mengalami stres. Nah, ketika stres, apa namanya severe, dia akan terjadi cracking seperti ini. Nah, ini contoh partikel NMC yang cracking. Ini contoh. Nah, di sini itu juga akan mengurangi performa daripada baterainya dan lebih mempercepat degradasinya. Oke, consequences. Crack in the electrolyte particle have a number of consequences. Yang pertama, disruption of electrical contact. Kemudian, the particle beyond a certain critical size experience a fracture breaking into isolated island. Artinya dia terpecah kemudian terisolasi dengan SEI dan ini dinamakan isolated island. Sehingga yang terisolasi ini dia tidak bisa terlitiasi lagi ataupun terdelitiasi lagi. Habis itu apa? Terjadi increase rate SEI and PSEI formation. Terjadi electrode pulverification. Pulverification hampir sama dengan ini, cuma ukurannya yang lebih kecil. Oke. Nah, kondisi ini akan diperparah ketika above room temperature. Kemudian juga pada low temperature. Nah, particle cracking is worse for battery with high silicon content at the negative electrode, under deep discharge, high current, and with large particle size. And then manufacturing process seperti calendering can lead to strength effect and particle cracking. Jadi sebetulnya calendering pada proses pemampatan elektroda sebelum di assembly itu kadang juga bisa meningkatkan strain effect di partikelnya sehingga tertekan partikelnya akan lebih mudah breaking. Nah, to mitigate the particle fracture, stable additive doping can be introduced into the crystal atau formation of coating to prevent active material fracture. Nah, itu. Jadi dari segi materialnya. Nah, secara garis besar degradasi daripada lithium ion battery atau baterai itu bisa di-track dari charge ini. Contoh ini adalah di negatif electrode, ini di positif electrode. Nah, di sini apa misalkan graphite exfoliation dia akan lead kemana aja? Misalkan di sini pore blockage atau apa dan sebagainya. Dan akan efeknya itu akan menjadi apa gitu di sebelah sini. Oke? Nah, oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Siapa tadi saya yang belum di absen di awal, Pak? Rafael. Oke, Rafael. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyain? Ya, silakan. Kalau buat baterai nih, baterai yang slow charging di suhu 20 derajat Celcius sama baterai yang fast charging, tapi suhunya tetap dijaga konstan di 20 derajat Celcius. Itu kan pastinya kan fast charging kan bakal tetap ngaruh ke kesehatannya kan. Nah, cycle-nya bakal lebih rendah. Nah, itu tuh emang faktanya seperti itu, kayak fast charging tuh akan tetap mengorbankan cycle baterai atau bagaimana, Pak? Benar, secara thermodynamically itu seperti itu, akan mengorbankan cycle baterai. Makanya kalau kalian apa namanya punya fast charger head baterai itu kalian tuh harus pastikan dulu baterainya itu akan support charging atau enggak. Kalau baterai dengan support fast charging itu materialnya itu sudah beda lagi. Jadi material yang support fast charging artinya secara thermodynamically dia bisa capture lithium ataupun releasing lithium pada waktu terutama capturing lithium
itu dengan sangat cepat. Artinya aktivasi energinya dia sangat rendah. Seperti itu. Jadi naturally ketika kamu ingin mempercepat sesuatu, kalau misalkan kalian pakai LCO dan graphite, ya dia itu punya rate tertentu. Ketika kalian percepat, ya kalian akan meminimize daripada cycle. Nah, material-material yang sekarang seperti NMC dan sebagainya itu mungkin sudah termodifikasi. Yang support fast charging, struktural daripada material itu sudah diganti sehingga dia akan menghasilkan aktivasi energi untuk capturing lithium di anodanya ataupun releasing lithium dari katodanya itu dengan sangat cepat, sehingga dia bisa melakukan pengisian dan pengosongan itu dengan rate yang tinggi sehingga dia support fast charging. Seperti itu. Contoh misalkan kalian punya baterai iPhone, mungkin baterai iPhone yang 4S gitu ya. Kalian sekarang head charger nya pakai yang fast charging. Nah, saya yakin baterai yang teknologi itu pasti dengan kalian penggunaan head charger yang fast charging zaman sekarang dengan gallium nitrile dan sebagainya itu, ya pasti umur baterainya akan berkurang. Selain itu dari umur baterai ya. Biasanya dengan fast charger itu dia akan accelerate decomposition product. Contoh di katoda tadi terjadi gas formation kan. Sehingga kalau baterai kalian nggak support fast charging, tapi kalian paksa pakai fast charging head, dalam beberapa periodic time, baterai kalian pasti akan cepat gembungnya. Kenapa? Karena kalian sebenarnya mempercepat degradasinya itu. Contohnya pembentukan gas di katoda. Kalau fast charging itu yang sekarang trennya kalian beli fast charging head, itu pasti fast charging high voltage. Nah, itu sudah korelasi tuh. Fast charging fast current high voltage, semakin cepat lagi itu baterai akan terdekompos. Bagaimana? Ada feedback? Oke Pak, kurang lebih sudah dipahami. Tapi izin menambahkan, berarti maupun misalkan kita nih punya baterai yang udah mendukung fast charging, tapi kita tuh tetap ngejaga, ya udah kita pakai yang slow charging aja. Berarti itu sebenarnya bisa menambah umur baterai dong. Bisa. Atau semisal cycle-nya tetap panjang gitu. Bisa. Nah, ini tips ya. Kalau kalian punya fast charging baterai, kalian tetap pakai yang common, misalkan low voltage dan slow current. Nah, di situ apa yang terjadi? Optimum kapasitas daripada baterai kalian itu akan lebih terjaga lebih lama. Paham nggak? Kenapa? Karena sebetulnya lithium ini, bayangkan ini adalah graphite-nya ya. Kalian fast charging kan berarti cuma terakumulasi di surface-nya, ini kan ya. Nah, ketika kalian pakai low charging, dia itu lithium itu nggak hanya terakumulasi di sini, dia bisa masuk ke dalam inner materialnya yang lebih dalam lagi, sehingga optimize structure-nya itu semua terisi oleh lithium, sehingga kapasitasnya kan bisa jadi maksimum. Kalau kapasitasnya maksimum, pemakaian baterai kalian akan lebih banyak, ya kan? Contoh HP kalian cas pakai yang slow current gitu ya. Cas sampai full gitu ya. Bandingkan dengan baterai kalian yang di-charge pakai charging head dengan penggunaan yang sama. Yang dengan low ini dia akan menghasilkan extend battery life dibandingkan yang fast charging. Itu sudah hukum di baterai seperti itu. Kinetika. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nih. Nah, jadi kita akan ada praktikum. Nah, karena ini waktunya sudah mepet dan banyak lagi libur ya. Jadi setelah kelas ini, mohon kalian segera bentuk kelompok dengan anggota 5 sampai dengan 6 orang. Saya lihat daftar yang enroll di kelas ini kan sekitar 33. Nah, 33 dibagi 5 atau 6 nanti akan ada kelompok yang berisi 6 orang ataupun 5 orang. Jadi akan ada sekitar dibagi 5 itu ada 6 kelompok nanti. Nah, 6 kelompok itu tolong untuk ketuanya itu join di WA group ini. Nanti
slide ini akan saya upload di EduNext. Tolong kalau sudah terbentuk kelompoknya, segera ketua kelompoknya join di WA group supaya nanti kita bisa menentukan kapan kalian itu praktikumnya. Nanti akan ada slot-slot yang saya diskusikan dengan asisten saya di lab supaya bisa mengkoordinasi kalian ketika nanti praktikumnya. Praktikumnya seperti apa nanti akan dijelaskan di WA group untuk ketua kelompoknya. Paham nggak? Bisa dimengerti? Halo? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Oke, kalau sudah coba nanti dilihat di